Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Apa kabar nih para penggemar film-film Kopet? Semoga kabar kalian semua baik-baik selalu ya. Di video kali ini Kakang Prabu akan membawakan cerita film yang berjudul Wong Tun 5 Bloodlines 2013. Kira-kira seseru dan semengerikan apakah di Wong Tun 5 kali ini? Sudahlah, jangan kebanyakan bekicot di awal. Daripada kalian kesel-kesel hanya karena menjadi badut si dia aja, mending kalian saksikan saja video ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, di awal film kita diperlihatkan lebatnya hutan West Virginia. Ada sepasang muda-mudi sedang asiknya mengaduk, namun tanpa mereka sadari, ada sekelompok orang membawa senjata mendekati tenda mereka. Rupanya itu hanyalah kelakuan iseng dari teman-temannya. Sontak saja si Billy yang lagi enak-enak mengaduk diganggu pun sangat marah. Kemudian kita dialihkan ke kota kecil bagian kulon West Virginia. Ada seorang wartawan bernama Dipa sedang memberitakan sebuah festival yang akan dilaksanakan di kota itu. Setelah selesai memberitakan, si Dipa pun izin pergi untuk sekedar berkeliling. Singkat waktu, si Dipa pun berniat berjogging mengelilingi hutan West Virginia. Nice costume, creep. Saat sudah di dalam hutan, si Dipa pun kesal karena ada si Kopet yang menghalangi jalannya. Si Dipa yang merasa itu hanyalah warga kota yang memakai kostum, dia pun langsung membacotinya. Lalu tiba-tiba You go. si Dipa yang sok parah pun langsung kabur dari si Kopet itu. Tidak lama kemudian dia pun bertemu dengan seorang abah-abah. Lalu si abah-abah ini pun mengajak si Dipa untuk bersembunyi. Setelah para psikopat itu pergi, si abah pun langsung mengobati luka yang dialami oleh si Dipa. Kemudian si abah pun berniat untuk mengecek kondisi. Dirasa kondisi sudah aman, si abah pun mengajak si Dipa untuk pergi. Namun tiba-tiba rupanya si abah ini adalah bagian dari si Kopet itu. Kira-kira kekopetan apa lagi yang akan mereka lakukan? Tenang saja pemirsa, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita dialihkan ke si Billy yang mengajak teman-temannya untuk pergi ke festival. Dia pun sudah menyiapkan bakulir agar pesta festivalnya lebih seru. Kemudian kita dialihkan ke sarang si Kopet, di mana para Kopet sedang menjanggal jasad si Dipa. Tidak lama kemudian datanglah si Abah Kopet. Si Abah Kopet pun kesal ke mereka karena selalu meninggalkan jejak saat sudah melancarkan aksi Kopetnya. Si bongsor Kopet yang muak selalu dibacoti oleh si Abah pun berniat melakukan sesuatu. Namun rupanya si bongsor Kopet bukan tandingan dari si Abah Kopet. Si Abah Kopet ini pun mengancam mereka semua untuk selalu patuh dan nurut kepadanya. Setelah habis membacoti ketiga Kopet itu, si Abah Kopet pun langsung pergi. Kemudian kita dialihkan ke si Billy dan teman-temannya yang akan segera pergi ke festival. Saat lagi asik-asiknya menikmati perjalanan, tiba-tiba Hi. We're gonna have an sungguh suwe, mereka yang hampir saja menabrak seseorang terpaksa menghindar lalu menabrak pohon jengkol. Untung saja mereka masih selamat, namun mereka pun kaget saat melihat seseorang tergeletak di jalanan. Takut terjadi apa-apa, si Billy dan dua temannya pun berniat mengeceknya.
Saat si Abah digebuki bak maling ayam, ketiga kopet yang menyaksikannya pun berniat untuk menghabisi si Billy dan teman-temannya. Namun aksinya harus terhenti ketika ada dua sheriff datang. Kemudian si sheriff pun langsung membawa si Abah ke kantor polisi. Sementara itu si sheriff Ujang pun menemukan segambreng bako liar. Dengan terpaksa si Billy dan teman-temannya pun harus dibawa ke kantor juga. Sementara itu para ketiga kopet yang menyaksikan si Abahnya dibawa ke kantor polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian si sheriff bernama Angela pun menyuruh si sheriff Ujang untuk menunggu mobil si Billy sampai mobil dereknya datang. Beberapa lama kemudian melihat si sheriff Ujang sendirian, para psikopat ini pun bergegas melancarkan aksi kopetnya. Hold it right there. Malang sekali, si sheriff Ujang pun harus modar di tangan ketiga psikopat. Singkat waktu di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Billy dan teman-temannya yang sudah dipenjara. Kasihan melihat teman-temannya dikurung, si Billy pun meminta si sheriff untuk membebaskan teman-temannya karena bako liar itu seutuhnya milik dia. Si sheriff yang merasa kasihan pun berniat untuk membebaskan teman-temannya. Setelah dibebaskan, si Julian dan yang lainnya pun bergegas pergi untuk mencari penginapan. Tidak lama kemudian si sheriff yang mengetahui si Abah adalah DPO dari kasus pembunuhan sebelumnya meminta kantor pusat untuk membawa si Abah. Kantor pusat pun berniat menjemput si Abah di keesokan harinya. Namun si Abah berkata si sheriff dan yang lainnya tidak akan hidup selama itu. Jelas saja si sheriff tidak mempercayai perkataan dari si Abah kopet itu. Kemudian kita dialihkan ke para kopet yang akan merusak pemancar sinyal. Kemudian para kopet ini pun pergi ke gardu listrik untuk mematikan listrik di seluruh kota. Sementara itu si penjaga yang melihat dari CCTV ada orang aneh masuk bergegas pergi mengeceknya. Si penjaga yang berusaha menghentikan pun dengan mudahnya dikalahkan oleh ketiga kopet itu. Malang sekali, si penjaga pun harus tutung setelah merasakan tegangan listrik dari seluruh kota. Akibat dari kejadian itu, listrik di kota ini pun langsung padam. Kembali ke si sheriff, di mana si Muis sang pecandu alkohol pun muak dengan ocehan si Abah kopet, lalu meminta si sheriff untuk memindahkannya ke sel lain. Dirasa kasihan, si sheriff pun berniat untuk memindahkannya. Si Muis yang melihat si sheriff berjaga sendirian menawarkan diri untuk membantunya. Dirasa ada benarnya, si sheriff pun mengizinkan si Muis. Kemudian kita dialihkan ke sheriff buncir yang sedang berjaga di festival. Tidak lama kemudian ada seorang bondon. Dia yang tidak mempunyai tiket meminta bantuan si sheriff untuk memasukkannya ke festival itu. Kemudian si sheriff pun berkata, "Boleh kok Neng, tapi aku ingin mencicipi celenganmu dulu." Karena ingin melihat band kesayangannya, si bondon pun terpaksa melepaskan celengannya untuk si sheriff.
Kemudian si Sheriff Angela pun berniat meminta bantuan ke si Sheriff Buncir, namun jelas saja si Sheriff Buncir tidak menjawabnya karena sedang asik mengaduk bersama si Bondon. Kemudian kita dialihkan ke si Agus dan yang lainnya. Si Lilis yang teringat dengan si Billy pun berniat pergi untuk mengantarkan makanan. Namun saat di perjalanan, dia pun ketakutan saat melihat seseorang yang bertopeng memperhatikannya. Sontak saja, dia pun langsung ngabret seedan-edannya. Naas sekali, si Lilis pun harus merasakan mulus ekstrim setelah dicucuk oleh si Kopet Ceper. Sementara itu si Julian yang muak hanya menjadi kambing conge memutuskan untuk pergi juga menjenguk si Billy. Singkat waktu si Julian pun sudah sampai ke kantor Sheriff. Kemudian si Billy pun menanyakan kabar pacarnya. Lalu si Julian pun menjelaskan bahwa pacarnya sudah pergi terlebih dahulu menuju kantor Sheriff sebelum dirinya. Mendengar hal itu, si Billy pun mulai khawatir. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Agus yang baru saja selesai ngaduk. Kemudian si Lita pun berniat untuk mandi. Namun tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintunya. Lalu si Agus pun berniat mengeceknya. Mendengar keributan, si Lita pun berniat untuk mengeceknya. Melihat seseorang yang aneh masuk ke kamarnya, si Lita pun bergegas mencari senjata untuk berjaga diri. Untung saja si Lita berhasil mencucuk si Kopet lalu bergegas pergi dari tempat itu. Kemudian kita dialihkan lagi ke kantor Sheriff, di mana si Sheriff kedatangan seorang tamu yaitu pacarnya sendiri yang bernama Jason. Setelah melihat keadaan pacarnya, si Jason pun langsung pergi untuk membeli makanan. Kemudian kita dialihkan ke si Agus yang sudah diikat oleh ketiga Kopet bersaudara. Bagaikan Mang Bais, ketiga Kopet ini pun menumbuk cokornya si Agus hingga pingsan. Melihat si Agus yang terluka, si Sheriff dan yang lainnya pun berniat untuk menolongnya. Naas sekali, si Agus pun harus modar setelah dicium mobil oblaknya si Kopet. Sontak saja, si Julian yang melihat sobatnya seperti itu pun sok parah. Meskipun geles, si Sheriff pun berniat untuk membereskan mayat si Agus yang modar berantakan. Dirasa benar-benar sudah tidak aman, si Sheriff pun langsung membebaskan si Billy dan meminta semuanya untuk menjaga kantor Sheriff, sementara dia akan mencari radio di toko sebelah untuk meminta bantuan. Setelah di dalam toko, dia pun langsung mencari generator. Setelah generator ditemukan, dia pun langsung bergegas menyalakan radionya. Setelah radionya menyala, dia pun langsung meminta bantuan. Untung saja ada pria yang bernama Teddy yang menjawab panggilan dari si Sheriff itu. Tanpa kelamaan lagi, si Sheriff pun langsung meminta si Teddy untuk mengirimkan bantuan ke kotanya. Namun si Teddy yang tahu di kota itu sedang ada festival menganggap si Sheriff hanya orang mabok yang mengerjainya. Walaupun si Sheriff sudah menjelaskan yang sebenar-benarnya, namun si Teddy masih kekeh tidak mempercayai si Sheriff itu.
Kembali ke si Julian dan si Billy yang sedang menunggu kedatangan si Sheriff. Sontak si Billy pun kesal melihat si Muis asal tembak karena takutnya itu si Sheriff yang baru saja datang. Kemudian mereka pun bergegas pergi mengeceknya. Melihat itu si Lita yang hampir saja kena tembak oleh si Muis, si Billy pun langsung mengajak si Lita untuk masuk. Sementara itu si Sheriff yang mendengar sebuah tembakan pun langsung bergegas pergi mengeceknya. Tidak lama kemudian si Abah pun meminta si Sheriff untuk membebaskannya. Dia pun berjanji kalau dia dibebaskan, si Sheriff dan yang lainnya akan dibiarkan hidup. Namun jelas saja si Sheriff tidak mempercayai perkataan dari si Abah Kopet itu. Kemudian si Billy pun meminta izin ke si Sheriff untuk mencari ayangnya. Karena kasihan, si Sheriff pun langsung mengizinkannya. Melihat temannya mencarinya sendirian, si Julian pun berniat untuk menemaninya. Tanpa si Julian dan si Billy sadari, para Kopet sudah mengintai mereka. Mereka yang mendengar suara si Kopet ketawa pun langsung ngabret seedan-edannya. Sontak si Billy pun shock parah saat melihat ayangnya sudah modar berantakan. Kemudian dia pun berniat untuk membawa jasad ayangnya itu. Namun tiba-tiba apakah si Julian dan si Billy akan baik-baik saja? Tidak lama kemudian si Julian dan si Billy pun sudah sadar di lapangan bola. Sontak saja mereka pun panik saat melihat si Kopet Ceper sudah siap dengan mobil rumputnya. Malang sekali, si Billy pun harus modar setelah dicium mobil rumput. Melihat si Billy modar mengenaskan, si Julian pun berusaha untuk kabur. Naas sekali, si Julian pun harus menyusul si Billy ke alam barja. Kemudian kita dialihkan ke si Muis yang disuruh si Sheriff untuk pergi ke festival menemui Sheriff lainnya yang sedang berjaga. Tanpa kelamaan lagi si Muis pun langsung bergegas pergi. Namun belum juga jauh, mobil si Muis pun harus terbalik setelah melindas kawat berduri. Apakah si Muis akan baik-baik saja? Tidak lama kemudian si Muis pun sudah tersadar dengan terikat. Sementara itu para Kopet sedang mempersiapkan untuk aksi Kopetnya. Setelah memasukkan si Muis ke dalam drum, para Kopet ini pun bersiap untuk melancarkan aksi Kopetnya. Setelah itu si Kopet ini pun pergi meninggalkan si Muis yang terbakar di dalam drum. Sementara itu si Sheriff yang mendengar teriakan si Muis di dalam toko berniat pergi untuk menyelamatkannya. Si Sheriff yang terkena ledakan pun langsung pingsan. Apakah si Sheriff akan baik-baik saja?
Kembali ke si Abah, dirasa ini kesempatan, si Abah pun membujuk si Lita untuk membebaskannya. Dia pun berjanji kalau dia dibebaskan, si Lita akan dibiarkan hidup. Meskipun ragu, si Lita yang tak ingin modar seperti teman-temannya berniat untuk membebaskan si Abah Kopet. Apakah yang akan terjadi dengan si Bondon Lita? Sementara itu si Sheriff yang baru saja sadar pun berniat untuk menolong si Lita. Untung saja si Sheriff lebih dulu menembak si Abah Kopet. Kemudian dia pun menolong si Lita yang kini kehilangan dua matanya. Kemudian dia pun membawa si Abah Kopet masuk ke dalam selnya. Setelah mengobati luka si Lita, si Sheriff pun berniat keluar untuk mencari bantuan. Saat sudah di luar, si Sheriff pun melihat mobil ayangnya, lalu dia pun berniat pergi mengeceknya. Bagaikan maling cangcut, si Sheriff Angela pun dihajar habis-habisan hingga pingsan. Apakah si Sheriff Angela akan baik-baik saja? Kemudian kita dialihkan ke si Lita. Si Lita yang tidak kuat dengar ancaman dari si Abah Kopet, dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Sheriff yang sudah terikat. Sementara itu para Kopet berniat untuk membakar kantornya. Sebelum pergi, si Abah Kopet pun menjelaskan ke si Sheriff bahwa tubuhnya sudah ia pasang jebakan. Kalau kaki dia menyentuh lantai, otomatis tubuhnya akan meledak. Setelah menjelaskan, si Abah Kopet ini pun bergegas untuk pergi. Malang sekali, si Sheriff teladan ini pun harus pergi ke alam barja. Dirasa si Sheriff sudah mudar, si Abah Kopet bersama rombongannya pun bergegas untuk pergi. Kemudian kita dialihkan ke si Lita yang kini sudah menjadi si Agus sedih. Tidak lama kemudian si Lita pun mendengar suara mobil yang lewat, lalu dia pun berniat untuk memberhentikannya. Tanpa si Lita sadari, ternyata yang dia berhentikan adalah mobil si Kopet. Kemudian si Kopet ini pun berniat untuk membawanya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan si Bondon Lita? Ia gak tahu karena film pun sudah berakhir. Gimana, film yang cukup seru dan mengerikan bukan? Oke lah, mungkin segitu saja alur film dari Wong Tun 5. Maaf jika ada salah kata. Nantikan Wong Tun 6 hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.